Om Swastiastu. Yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji UKIN PPG dalam jabatan tahun 2025. Perkenalkan saya, Iwayan Eka Buana, mahasiswa PPG Agama Hindu dalam jabatan tahun 2025 BED 3 dari LPTK Institut Agama Hindu Negeri Empu Kuturan Singaraja dengan NIM 25011171221. Pada kesempatan hari ini, Rabu 8 Oktober 2025, saya akan melaksanakan perekaman video pembelajaran untuk uji kinerja di SD nomor 4 Sulangai di kelas 5 dengan materi Pancayadnya. Sekian dan terima kasih. Om Santi 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 Om. Mana kabarnya hari ini? Baik. Sehat? Sehat. Semangat? Semangat. Siap mengikuti pelajaran hari ini? Siap. Terima kasih. Tapi sebelum itu, sebelum Bapak mulai pelajarannya, kita berdoa dulu. Semoga kita semua diberikan anugerah kesehatan dan kesejahteraan ya. Silakan dipimpin satu. Teman-teman, sebelum kita memulai pelajaran, mari kita berdoa. Sikat Abu Singkarani. Berdoa dulu. Terima kasih. Silakan duduk dulu. Baiklah anak-anak, sebelumnya Bapak mau absen dulu ya untuk hari ini. Untuk pelajaran hari ini ada yang tidak hadir? Berapa orang? Satu orang. Siapa namanya? Siapa? Nama lengkapnya? Ya. Alasannya kenapa tidak hadir hari ini? Sakit. Ya, kalau ada temannya yang lagi sakit, kita harus mendoakan agar cepat apa anak? Agar cepat sembuh, agar segera bisa bergabung belajar kembali bersama kita ya. Nah, kemudian anak-anak, sebelum pelajaran dimulai, untuk menanamkan rasa cinta kepada tanah air, untuk meningkatkan rasa nasionalisme, kita nyanyikan sebuah lagu ya. Lagu nasional, silakan dipimpin satu ke depan. Yang lainnya siap ya. Agustus tahun 45. Mulai. 17 Agustus tahun 45, itulah hari kemerdekaan kita. Hari merdeka, nusa dan bangsa, hari lahirnya bangsa Indonesia. Merdeka, sekali merdeka tetap merdeka, selama hayat masih dikandung badan. Kita tetap sedia mempertahankan Indonesia. Kita tetap sedia membela negara kita. Oke, terima kasih ya. Silakan duduk. Baik anak-anak, untuk pelajaran hari ini adapun tujuan pembelajarannya adalah yang pertama,
Peserta didik dapat menjelaskan pengertian dari pancayatnya. Kemudian yang kedua, peserta didik dapat menyebutkan bagian-bagian dari pancayatnya ya. Nah, anak-anak semuanya, apakah anak-anak pernah mendengar kata ayatnya? Pernah. Kemudian apakah kalian tahu kalau Trisandya yang anak-anak lakukan setiap hari itu adalah merupakan bagian dari ayatnya? Tahu? Tahu ya? Nah, bagian dari apa itu? Kalau sembahyang tiap hari itu dari pancayatnya itu masuk di bagian yang berapa? Ya, betul sekali ya. Tepuk tangan. Nah, untuk materi yang akan kita bahas ini yaitu berkaitan dengan pancayatnya ya. Masih semangat anak-anak? Masih. Sekarang kita tepuk semangat dulu sekali ya. Biar tambah semangat ya. Silakan. Lai, tepuk semangat. Nah, sekarang anak-anak silakan anak-anak perhatikan materi yang Bapak tampilkan ya. Yang pertama yaitu pengertian pancayatnya. Silakan dibaca dulu. Baca dalam hati aja. Sudah ya? Jadi pengertian dari pancayatnya adalah 5 jenis persembahan suci yang dilakukan oleh umat Hindu sebagai bentuk pengabdian dan tanggung jawab terhadap sesama makhluk dan pencipta ya. Jadi kemudian yang kelima, bagian ini meliputi persembahan kepada Tuhan, kepada leluhur, guru atau orang suci, sesama manusia dan makhluk halus atau alam. Bisa dimengerti? Bisa ya. Nah, kemudian Bapak lanjut. Bagian-bagian dari pancayatnya. Yang pertama ada apa, anak? Dewoyatnya. Dewoyatnya. Kemudian yang kedua? Fitrayatnya. Dewoyatnya. Yang ketiga? Sesiyatnya. Nomor 4? Manusayatnya. Sayatnya. Dan yang terakhir adalah? Budayatnya. Dewoyatnya. Ingat ya? Dewoyatnya, Fitrayatnya, Resiyatnya, Manusayatnya, dan Budayatnya. Lanjut. Nah, sekarang pengertian dan contoh yang diterapkan di dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama ada dewoyatnya. Dewoyatnya adalah persembahan yang ditujukan kepada Sang Yang Widi Wasa atau Tuhan Yang Maha Esa dan manifestasinya ya. Masih ingat? Masih ya? Kemudian tujuannya untuk menunjukkan rasa syukur atas segala karunia dan memohon keselamatan. Itu tujuannya ya anak-anak ya. Kemudian contohnya di dalam kehidupan sehari-hari apa? Coba dibaca. 3 kali sehari, pagi, siang, dan sore. Ya. Ya, satu yang dulu. Melakukan puja Trisandya 3 kali sehari ya. Sudah anak-anak lakukan? Sudah. Terus, kemudian yang kedua. Apa? Coba dibaca. Menghadurkan janang sari setiap hari di tempat-tempat suci seperti pura dan perigi. Ya, mengaturkan janang sari setiap hari di tempat-tempat suci ya. Di rumah juga anak-anak sembahyang ya. Apalagi kalau ada raihan purnama tilam ya, usahakan sembahyang. Kemudian yang kedua ada fitrayatnya, adalah persembahan suci yang ditujukan kepada para leluhur atau orang tua yang telah meninggal. Tujuannya untuk menyucikan roh leluhur dan mengembalikan unsur-unsur Pancamahaputta ke asalnya. Masih ingat belajar Pancamahaputta? Masih ya? Itu kalau sudah meninggal dikembalikan dengan cara diaben, dibakar agar kembali ke asal. Karena manusia diciptakan dari apa, anak? Karena air dan sebagainya ya. Kemudian contoh di dalam kehidupan sehari-hari. Apa persembahan suci yang ditujukan kepada para leluhur? Upacara ngaben, yaitu upacara pembakaran jenazah.
melihat upacara pengabenan? Benar. Itu adalah bagian dari Fitra Yatnya untuk menyucikan roh para leluhur yang sudah meninggal ya. Yang nomor 3 ada resiatnya, adalah persembahan suci yang ditujukan kepada para resi atau orang suci, sulinggih atau guru. Nah, tujuan dari persembahan suci yang ditujukan kepada para resi adalah untuk menghormati jasa para pemuka agama yang telah membimbing umat di dalam ajaran dharma ya. Jadi anak-anak harus hormat kepada guru, hormat kepada Ratu Prangdo ya, karena beliaulah yang mengajarkan kita pengetahuan tentang dharma, tentang agama ya. Jadi anak-anak wajib menghormati para sulinggih. Nah, contoh di dalam kehidupan sehari-hari untuk menerapkan persembahan suci yang ditujukan kepada para manusia, yaitu yang pertama ada mendukung kegiatan rohani para sulinggih. Misalnya ada upacara apa di video dan lain sebagainya, anak-anak boleh nanya di sana ya. Itu contohnya bagus sekali. Kita lanjut ya. Yang nomor 4 adalah manusianya. Upacara yang dilakukan untuk memelihara dan menyempurnakan kehidupan manusia sejak dalam kandungan hingga dewasa. Tujuannya untuk mencapai kesejahteraan dan kesempurnaan hidup manusia ya. Jadi dilakukanlah upacara agar manusia itu menjadi hidupnya sempurna. Contohnya di dalam kehidupan sehari-hari. Silakan dibaca yang nomor 1. Upacara otonan peringatan hari kelahiran setiap 6 bulan sekali. Nah, upacara otonan. Pernah mendengar upacara otonan? Pernah. Pernah melakukan upacara otonan? Pernah. Datangnya setiap berapa bulan? 6 bulan. Sekali ya, itu yang wajib anak-anak lakukan ya. Nah, yang terakhir ada budayanya. Budayanya adalah persembahan untuk makhluk halus dan unsur-unsur alam semesta, seperti menjaga kebersihan lingkungan, merawat tumbuh-tumbuhan dan hewan peliharaan. Tujuannya untuk menjaga keseimbangan alam semesta dan menetralkan hal-hal negatif. Nah, contoh di dalam kehidupan sehari-hari yang pertama apa, anak-anak? Upacara macaru, persembahan yang dilakukan untuk mengharmoniskan lingkungan. Upacara mencaru. Pernah memperhatikan upacara mencaru? Pernah melihat? Caru apa biasanya ada? Ya, caru ayam ya. Sarananya banyak. Ada ayam, ada bebek, ada sapi bahkan, ada juga anjing juga ada. Ya, itu adalah sarana pencaruan itu untuk mengharmoniskan lingkungan agar seimbang antara manusia dan lingkungan. Ya, anak-anak sudah bisa memahami materi yang Bapak sampaikan? Sudah. Ada pertanyaan? Tidak. Ya, kalau tidak ada, sekarang Bapak akan memberikan LKPD ya. Silakan dikerjakan di masing-masing kelompok, dibagi dulu. Bapak kelompoknya bagi 3 ya. Yang ini kelompok berapa? 1 ya, yang ini 2. Kemudian yang ketiga ya. Ingat, kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 ya. Nah, nanti di dalam pengerjaan LKPD-nya, anak-anak kerjakan bersama-sama secara diskusi berkelompok ya. Semuanya harus aktif. Kemudian nanti dikerjakan dengan baik karena ini akan ada presentasi ya. Nanti silakan dipresentasikan hasilnya di depan di masing-masing kelompok. Silakan diisi dulu nama kelompoknya. Ketuanya 1. Bisa dipahami ya? Tugas LKPD-nya? Bisa semuanya? Sudah? Coba kalau sudah semuanya, Bapak mulai dari kelompok 1 ya. Silakan disampaikan di depan kelas hasil diskusinya tadi. Silakan. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan
hasil dari presentasi kelompok kami. Skenario hari ini di desa diadakan upacara piodalan di pura. Para orang datang untuk sembahyang. Tentu sebagai masyarakat di desa tersebut ingin melaksanakan persembahyangan juga ke pura, tapi dengan syarat pakaian harus baru, sandal dan tas yang dipakai juga semua baru. Orang tua ketut menasihati agar jangan hanya memikirkan penampilan saja, tapi yang penting adalah niat dan bakti yang tulus. Tapi ketut yang dinasehati tidak menghiraukannya dan dia pun akhirnya tidak ikut sembahyang. Apakah sikap ketut tersebut benar atau salah? Berikan penjelasannya. Salah, karena yakni mengutamakan niat tulus dan bakti, bukan pakaian mewah atau serba baru. Nomor 2. Investigasi dan pengumpulan informasi. Carilah informasi dari buku pelajaran atau sumber lainnya tentang pengertian pancayanya. B. Sebutkan bagian-bagian dari pancayanya. C. Implementasi dari dewianya, fitriyanya, resianya, manusianya, dan budayanya dalam kehidupan sehari-hari di masyarakat. Pengertian pancayanya. Pancayanya adalah 5 persembahan suci yang wajib dilaksanakan oleh umat Hindu sebagai wujud syukur dan pengorbanan tulus ikhlas. D. Sebutkan bagian-bagian dari pancayanya. Dewoyanya, resianya, fitriyanya, manusianya, dan budayanya. Implementasi dari dewoyanya, fitriyanya, resianya, dan manusianya, dan budayanya dalam kehidupan sehari-hari di masyarakat. Dewoyanya dilaksanakan melalui persembahyangan seperti itu saja serta upacara di pura. Resianya dilakukan dengan menghormati sulinggih, pendeta, dan mengamalkan ajaran Dharma. Fitriyanya dilaksanakan melalui upacara ngaben, kremasi. Manusianya dilaksanakan melalui upacara potong gigi, otak, dan yang lainnya. Budayanya dilaksanakan dengan upacara mencadu untuk menjaga keseimbangan alam dan lingkungan. Sudah? Terima kasih. Silakan dulu. Jadi berikan tepuk tangan untuk anak bapaknya. Nah, setelah dari sekian kelompok yang sudah menyampaikan presentasinya di depan kelas, semuanya sudah bagus ya. Semuanya sudah paham dengan isi dari materi yang Bapak sampaikan tadi, yaitu tentang pengertian dari pancayanya, kemudian bagian-bagian dari pancayanya, dan penerapannya di dalam kehidupan sehari-hari ya. Jadi anak-anak, dari hasil presentasi teman-teman di masing-masing kelompok tadi, dapat kita simpulkan bahwa perbuatan dari ketut adalah salah, karena ketut apa? Mengutamakan pakaian baru ya. Sebenarnya yang penting bagi di dalam penerapan pancayanya adalah pengorbanan suci yang tulus ikhlas, bukan bermewah-mewahan ya. Kemudian bagian-bagiannya yang pertama adalah apa? Dewoyatnya. Yang kedua, resiatnya. Yang ketiga, fitriyatnya. Yang keempat, manusianya. Dan yang terakhir adalah budaya. Ya. Untuk minggu depan kita akan mempelajari masih tentang pancayanya, tetapi Bapak akan menguatkan materi-materinya lagi ya. Untuk pertemuan hari ini Bapak cukupkan sampai di sini. Kita akhiri dengan Paramasanti. Dasano, Masanti.